Hormati Prof. Wahid, Bapak-Bapak semuanya peserta webinar yang berbahagia. Saya mohon maaf agak terlambat sedikit tadi karena baru pulang dari luar kota. Tapi saya ngikuti sebetulnya apa yang disampaikan oleh Prof. Wahid. Saya juga berterima kasih tema pada malam hari ini menangkap apa yang saya sarankan minggu yang lalu, ialah bagaimana kita bisa ketemu Allah, bagaimana kita ketemu Tuhan, bahwa yang namanya sholat khusyuk itu adalah orang yang ketika sholat merasa ketemu Tuhan, ketemu Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana ketemu Allah itu? Sementara Allah itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk, sesuatu yang tidak berupa, sesuatu yang tidak beralamat, sesuatu yang walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun yang menyerupainya. Kiranya sepinter-pinter orang tidak akan bisa itu mengenal, melihat Allah itu tidak bisa sebetulnya itu. Karena beliau tidak berbentuk, tidak berupa, tidak beralamat, tidak ada yang menyerupainya. Bagaimana mengenali beliau itu? Hanya lalu ada tuntunan. Banyak tuntunan sebetulnya, tapi saya ingin berbagi pengalaman saja. Ada tuntunan bahwa arabtu robbi birobbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Aku mengenal Allah dengan Allah. Aku mengenal Prof. Wahid dengan Prof. Wahid. Aku mengenal Prof. Wahid dengan Prof. Wahid. Pertanyaannya adalah, siapa yang dengan Prof. Wahid? Yang selalu dengan Prof. Wahid siapa? Kan tentu Ibu Prof. Wahid, Nyonya Wahid adalah orang yang selalu dengan Prof. Wahid. Nah, terkait dengan Allah, lalu kemudian siapa yang selalu dengan Allah itu? Yang selalu bersama Allah itu? Yang selalu disayang oleh Allah itu? Yang selalu bersama Allah itu, yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Tatkala nama beliau disebut, nama dia juga disebut. Siapa? Muhammad. Muhammad itu adalah disayang Allah, dengan Allah, bersama Allah. Tatkala nama Allah disebut, nama beliau juga disebut. Ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala ada tulisan Allah di masjid-masjid itu, di masjid-masjid atau di rumah ada tulisan Allah, maka di situ ada tulisan Muhammad. Tidak pernah ada tulisan Allah sendirian, mesti berdua dengan Muhammad. Karena itulah maka mencari Allah harus mencari yang dengan Allah. Yang dengan Allah itu siapa? Adalah Muhammad. Yang dengan Prof. Wahid siapa? Adalah Bu Wahid. Kan begitu. Sekarang pertanyaannya adalah Muhammad itu ada di mana? Jasmaninya, jasadnya adalah di Madinah. Dimakamkan di Masjid Nabawi. Ketika kita umroh, ketika kita haji, kita ziarah makam Rasulullah yang ada di Madinah. Hanya persoalan agama ini adalah persoalan ruh, bukan persoalan jasad. Tadi Prof. Wahid selalu ngomong ruh. Ruh Muhammad itu ada di mana? Nah, kita tidak boleh ngarang. Di Quran itu dikatakan la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, wa anta hilum bihadzal balad, bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Wa walidi wa ma walad, demi ayah dan bapak.
Jadi Muhammad itu sebetulnya adalah ada di Baitullah itu. Dan Baitullah itu adalah tempat yang sangat mulia, disebut dengan Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram? Tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena di situ ada orang mulia, ialah Rasulullah sebetulnya itu. Rasulullah. Nah, tempat itu tatkala orang pikirannya galau, tatkala masyarakat rusak, bangsa itu rusak, setiap nabi dan rasul, nabi itu jumlahnya ada 124.313. Nabinya 124.000, rasulnya 313, yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an itu ada 25. Semua mengajak umatnya agar selamat datang mengingat Baitullah itu. Dan ternyata saya baca literatur bahwa tempat yang mulia itu juga disebut oleh semua kitab suci. Kitab Taurat menyebutnya jantung alam, kitab Zabur menyebutnya sumbu jantung sumbu dunia, kitab Injil nyebutnya itu sumbu alam, pusat dunia, sumbu alam, kitab Quran menyebutnya itu rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa menyebutnya itu pusering bumi. Di situ tempatnya itu yang namanya berbeda-beda itu. Karena itu umat Islam ketika mau menyembah Allah, maka dimanapun mereka itu, orang Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei menghadap ke barat, orang Rusia menghadap ke selatan, orang Yaman, Sudan menghadap ke utara, orang Inggris, Prancis, Jerman, Belanda menghadap ke timur, menghadap ke tempat itu. Kenapa menghadap ke tempat itu? Karena mau menyembah Allah. Mencari Allah tidak dikenal, maka mencari yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang namanya ditempati, yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Maka ibu bapak sekalian, menurut cara yang mudah ini, manakala ibu bapak setiap kali sholat menghadap kiblat, menghadap Baitullah, dan hati bapak ada di Baitullah, hati bapak ada di Baitullah, ingatan bapak ada di Baitullah. Sholatnya bisa di Jakarta, di Bandung, di Malang, saya ini, di Surabaya, tetapi hatinya ada di Baitullah, itulah sebetulnya ketemu Allah. Dan ketika ibu bapak sholat, hatinya di Baitullah, maka wanaza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam hati ini min ghilin. Penyakit dengki, iri, tamak, hasud, sombong, takabur, itu dicabut. Di mana mencabutnya? Tajri min tahtihal anhar, di tempat di mana di bawahnya mengalir sungai Zam-Zam itu. Itulah tempat menyabut penyakit hati di situ itu. Itulah sebabnya ketika kita sholat, maka sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, karena ketika kita sholat, penyakit hatinya itu sudah disabut, maka lalu kemudian menjadi sehat. Itu menjadi sehat. Nah, itulah sebabnya sholat menjadi sehat itu, karena ketika kita sholat, apa yang ada di dalam dada, fi qulubihim maradun, dalam dada ada penyakit, itu lalu kemudian menjadi sembuh. Orang yang sholat khusyuk seperti itu, maka lalu hatinya menjadi damai, hatinya menjadi tenang. Dan ketika hatinya menjadi tenang, itulah disebut dengan mutmainnah, yang damai. Dan ketika nanti kita meninggal di dunia ini, maka kalau kita sholat khusyuk, hati kita damai, mutmainnah, di surat Al-Fajr itu, lalu disambut oleh Allah dan Rasulnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai
orang-orang yang hatinya damai, yang sejuk. Irji'i, pulanglah anda pulanglah engkau ya mutmainah. Kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibati, masuklah kelompok hamba-hambaku yang mulia. Wadkhuli jannati, karena sholat itu sebenarnya ini. Jadi memang sholat itu adalah satu kegiatan yang sangat fundamental. Karena apa? Karena untuk mengurus hati kita ini sebenarnya. Tatkala hati kita itu berada di Baitullah, ingat Rasulullah, bersama Rasulullah, maka juga menjadi aman. Nah, dan aman itu juga dinyatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke tempat itu maka dia akan aman. Wa ij'alna baita masabata linnasi wa amna. Bahwa ingatlah aku telah membuat rumah untuk pulang pergi dan aman. Di dunia ini ada satu tempat yang nanti tidak hancur, ialah di Baitullah ini. Karena itulah di musim corona ini, Prof. Wahid, kalau ada banjir, kita ini kan cari tempat yang tinggi. Kalau ada gunung meletus, kita mesti harus menjauh. Kalau ada gempa, kita ini harus keluar rumah agar tidak kena tembok. Kalau hujan, kita ini harus masuk rumah. Untuk apa? Agar kita ini aman dan selamat. Sekarang ini ada bahaya bagi kita semua. Apa itu? Virus 19. Tentu harus mencari tempat yang aman. Tempat yang aman itu di mana? Wa man dakhalahu kana aminan. Wa ij'alna baita masabata linnasi wa amna. Aman di situ itu. Di tempat itu jangankan corona, jangankan COVID-19, api neraka saja tidak berani menjilat sebetulnya itu. Hanya ini sebenarnya adalah persoalan yang sangat privat, persoalan pribadi, sejauh mana kita itu yakin. Kalau kita itu yakin bahwa ketika kita di tempat di situ itu aman, maka lalu kemudian kita bisa lakukan itu. Hanya persoalannya adalah bagaimana kita bisa datang tempat itu. Yang datang adalah bukan fisik, tadi bolak-balik disampaikan oleh Gus Wahid, ada yang ada di dalam hati. Ingatan kita itu ada di situ. Waktu mau makan, kita ingat di situ. Waktu mau mandi, kita ingat di situ. Waktu mau berpakaian, ingat di situ. Waktu keluar rumah, masuk rumah, ingat situ. Waktu mau tidur. Waktu mau tidur, kita berdoa, mohon izin Rasulullah agar aku diberi kesempatan untuk tidur di tempat yang aman. Batinnya berada di situ. Insya Allah dengan cara begitu, maka kita akan aman. COVID tidak akan mengenai kita. Karena itulah jujur, saya di kampung saya, kebetulan saya membina masjid di kampung. Saya di masjid saya itu, walaupun itu orang melarang sholat jamaah, saya tetap sholat jamaah 5 waktu. Masih Jumatan, masih terawih seperti biasa, masih sholat id, masih pengajian. Tapi tak bilang kita harus bersembunyi di Baitullah. Maka dengan begitu, maka jamaah saya di kampung saya itu, lalu kemudian tidak ada kekhawatiran, merasa aman, paling tidak imunnya itu naik. Dan kalau imunnya naik, dia tidak terserang. Maka sampai hari ini, kampung saya mungkin beda dengan di Indonesia secara keseluruhan, seperti merasa tidak ada corona, seperti merasa tidak ada COVID. Maka ya sholat 5 waktu, ya salat terawih, ya salat Jumat, ya salat id seperti biasa. Kenapa? Karena hatinya bersembunyi di tempat yang aman. Wa man dakhalahu kana aminan.
wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna. Jadi itu apa namanya tambahan saya Gus Fakih, saya hanya sekedar apa namanya mengeksplorasi saja, memberikan contoh, ketemu Allah adalah ketemu yang dengan Allah. Ingin ketemu Gus Wahid, maka ketemu Nyonya Wahid. Tatkala ketemu Nyonya Wahid sudah ketemu, di mana alamatnya Ibu Wahid. Maka di situ akan ketemu rumah Ibu Wahid, dibuat ke rumah Ibu Wahid, ketemu Bu Wahid, duduk saja di situ lama-lama akan ketemu Pak Wahid. Begitu juga ketemu Allah, maka kita ketika sholat merasa berada di tempat itu, merasa berada di Baitullah. Bahkan ada Al-Quran mengatakan, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadukul adaba bima kuntum takfurun. Tidaklah salat kamu di Baitullah, di tempat yang mulia ini, kecuali hanya bermain-main dan bertepuk tangan. Diancam, fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat, adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa disebut menserikatkannya? Katanya, ingat Allah, katanya, sholat menyembah Allah, lalu kemudian pikirannya ada di kantor, pikirannya ada di mall, pikirannya lagi di mana-mana, itulah lalu disebut menserikatkannya. Karena itu hati kita agar tetap tenang, hati kita tetap tenang, maka ada salah satu cara sebetulnya itu ialah sholat. Yang dimaksud sholat adalah meletakkan hati di Baitullah itu. Karena itu ini juga penting, Gus Wahid, Prof. Wahid. Barangkali juga bisa dijadikan tema minggu depan. Bagaimana menggapai ketenangan batin dalam hidup ini. Nanti lalu kemudian kita kenalkan Baitullah. Saya kira itu, mohon maaf kepada semuanya kalau kurang jelas, dan mohon maaf kepada Gus Wahid, saya nambahin, saya tidak membuat alternatif lain, sampai mengatakan tadi banyak cara, saya nunjukkan satu cara yang mudah. Ingat Allah, ketemu Allah adalah ketemu kita berada di Masjidil Haram. Bahkan juga ada Quran yang mengatakan, Qad naro taqalluba wajhaka fis sama. Aku lihat engkau menengadahkan tanganmu ke langit. Falan waliyanaka kiblatan tardoha. Aku palingkan wajahmu kepada kiblat yang kau sukai, di mana fawalli wajhaka satarul Masjidil Haram. Hendaklah palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Quran mengatakan begitu. Kita bisa seringkali ngomong bahwa Allah di atas. Padahal kalau itu di atas, bagaimana orang Indonesia atasnya ke atas sana, orang Amerika makin ke sana. Begitu lalu Tuhan begitu banyak jadinya nanti. Tapi palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Disitulah sesungguhnya pangkalan ruh. Kalau kita punya internet HP ini, ada server besar untuk ngatur lalu lintas ini, ternyata roh kita ini juga dikendalikan, didalikan di pangkalan ruh. Pangkalan ruh itu ternyata adalah di Baitullah. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.